Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liani, saya mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi PG PAU semester 6. Video ini saya buat untuk menyelesaikan ujian tengah semester dalam mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Bapak Gunawan SPDI. Untuk kesempatan ini saya akan memaparkan tentang indikasi korupsi jelang pemilu. Meski pemilu 2024 masih terbilang jauh, partai politik sudah mulai melakukan pemanasan mesin politiknya untuk persiapan pemilu 2024. Gejolak para politisi negara kita begitu sering terlihat sehingga mereka tampak saling berteriak. Wajar saja mengingat jika sebuah partai politik tertinggal dari para pesaingnya, itu artinya partai tersebut akan mengalami kekalahan. Akhirnya, banyak cara digunakan untuk mendapatkan dukungan rakyat dan mendapatkan kekuasaan. Korupsi politik juga umum terjadi. Salah satu masalah terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia adalah korupsi yang terus merajalela di segala lini kehidupan. Korupsi dan turunannya seperti suap, gratifikasi, dan kolusi merupakan faktor yang menghambat pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya suatu bangsa. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan pada lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi masih banyak praktik yang umum terjadi di kalangan birokrat. Kita pahami bersama bahwa korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja. Siapapun itu bisa bersalah dan menjadi tersangka melakukan praktik korupsi, apalagi pemangku kepentingan di negeri ini. Namun, yang paling berbahaya adalah korupsi politik, karena dampaknya selalu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Itu sebabnya kita perlu mengetahui bentuk-bentuk korupsi politik yang ada sehingga kita dapat menghindari korupsi politik yang ada di masa depan dan menyatakan perang melawannya bersama. Mendiang Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung Republik Indonesia, pernah mengatakan bahwa sifat bahaya korupsi politik lebih merusak daripada korupsi biasa. Adityo mendefinisikan korupsi politik sebagai korupsi yang dilakukan oleh presiden, kepala negara, ketua atau anggota parlemen, dan pejabat tinggi pemerintah. Korupsi ini terjadi ketika pembuatan keputusan politik menggunakan kekuasaan politik yang dimilikinya untuk mempertahankan kekuasaannya, status, dan kekayaan. Hukum dan peraturan disalahgunakan untuk memenuhi kepentingan pribadi. Maka dari itu penting bagi kita mengetahui apa saja bentuk-bentuk korupsi politik itu. Berikut adalah 5 bentuk korupsi politik yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah 1. Jual beli suara. Jual beli suara adalah salah satu kasus korupsi politik yang paling banyak terjadi dalam pemilu. Jual beli suara umumnya banyak terjadi di lingkungan masyarakat atau yang sering kita ketahui atau kita sebut dengan serangan pajar. 2. Suap menyuap. Suap politik terjadi misalnya ketika seorang politikus menyuap lembaga penyelenggara pemilu untuk memenangkannya. 3. Dagang pengaruh atau trading in influence. Perdagangan pengaruh ini terjadi ketika seorang pejabat publik menawarkan diri untuk menerima permintaan dari pihak lain untuk menggunakan pengaruh politik dan posisinya untuk ikut campur dalam keputusan tersebut. 4. Nepotisme. Nepotisme politik adalah perlakuan khusus terhadap anggota keluarga atau kerabat dalam posisi politik tertentu atau dalam cabang legislatif, eksekutif, atau yudikatif. 5. Pembiayaan kampanye.
Pembiayaan kampanye oleh seorang pengusaha besar kepada caleg bukannya tidak masuk akal. Sering ada ungkapan, tidak ada namanya makan siang gratis. Adanya korupsi politik jelas telah merugikan sistem demokrasi Indonesia. Korupsi politik juga merusak kepercayaan publik terhadap partai politik dan penyelenggara pemilu. Selain itu, kualitas negara dan lembaga negara semakin merosot karena yang memerintah bukan karena kampanyenya, karena yang memerintah bukan karena kemampuannya, melainkan karena korupsi. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.